Ceritanya bermula pada sebuah hari Selasa yang gerimis, ketika sebuah taksi berhenti tepat di depan gerbang rumah Rani yang asri. Dari dalam mobil itu turunlah Aris, adik kandung dari suaminya, Pras. Aris datang tidak membawa banyak barang, hanya satu tas punggung besar yang terlihat berat, dan sebuah kardus kecil yang ia peluk erat-erat. Wajahnya tampak kuyu, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menyiratkan kelelahan. Namun di saat yang sama, ada binar aneh yang menyala di matanya saat ia memandang bangunan rumah 2 lantai milik kakaknya itu. Pras, sebagai kakak tertua yang merasa memiliki tanggung jawab moral setelah kematian orang tua mereka, menyambut Aris dengan pelukan hangat yang penuh rasa haru. Tanpa berkonsultasi lebih dulu dengan Rani, Pras langsung mempersilakan adiknya masuk dan menjanjikan bahwa rumah ini akan selalu terbuka bagi Aris selama ia membutuhkannya. Rani hanya bisa berdiri mematung di ambang pintu, menyaksikan bagaimana ruang pribadinya kini harus berbagi dengan orang asing yang memiliki hubungan darah dengan suaminya. Ada rasa dingin yang tiba-tiba merayap di tengkuknya, sebuah intuisi tajam yang memperingatkan bahwa kedatangan Aris bukanlah sebuah berkah, melainkan awal dari sebuah keruntuhan. Minggu pertama keberadaan Aris di rumah itu diisi dengan keheningan yang dipaksakan. Aris bergerak seperti hantu, suaranya hampir tidak pernah terdengar, namun keberadaannya sangat terasa di setiap sudut ruangan. Ia seringkali duduk di ruang tengah pada jam-jam yang tidak lazim, hanya untuk menatap foto-foto keluarga yang terpajang di dinding. Rani mulai menyadari bahwa Aris tidak hanya sekadar menumpang tidur. Aris mulai mempelajari rutinitas mereka, mengamati kapan Pras berangkat kerja, kapan Rani pergi ke pasar, dan jam berapa rumah itu benar-benar sepi dari pengawasan. Ketidaknyamanan Rani memuncak ketika ia mulai merasakan perubahan sikap pada Pras. Suaminya yang biasanya terbuka dan lembut, perlahan mulai menjadi lebih defensif setiap kali Rani mencoba membicarakan perilaku aneh Aris. Aris rupanya sangat lihai dalam memainkan peran sebagai korban. Ia kerap menunjukkan sikap yang sangat rajin di depan kakaknya, namun menunjukkan wajah yang dingin dan penuh kebencian saat Pras tidak ada di rumah. Ia mulai mencampuri urusan domestik, memberikan saran-saran kecil yang manipulatif kepada Pras tentang bagaimana seharusnya seorang istri bersikap, yang secara perlahan mulai mengikis kepercayaan Pras terhadap istrinya sendiri. Suatu malam, Rani terbangun karena merasa haus dan hendak menuju dapur. Saat ia melewati lorong kamar tamu, ia melihat pintu kamar Aris sedikit terbuka. Di dalam kegelapan yang pekat, Aris duduk tegak di pinggir tempat tidur tanpa lampu yang menyala, hanya menatap ke arah pintu kamar utama tempat Rani dan Pras tidur. Tatapan itu bukan tatapan seorang adik yang rindu pada kakaknya, melainkan tatapan predator yang sedang menunggu mangsanya lengah. Rani segera kembali ke kamarnya dengan jantung berdebar kencang, menyadari bahwa ia baru saja membawa maut masuk ke dalam perlindungannya yang paling aman. Rumah yang dulunya adalah tempat paling tenang di dunia, kini terasa seperti medan perang yang tersembunyi. Rani tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil di dalam rumahnya sendiri kini sedang diawasi, dan Aris sedang menenun jaring fitnah yang sangat halus, yang siap menjerat leher siapa saja yang berani menghalangi tujuannya. Seiring berjalannya waktu, kehadiran Aris di rumah itu mulai terasa seperti kabut tebal yang perlahan-lahan menyesakkan dada Rani. Aris tidak lagi sekadar menjadi bayangan diam yang menghuni kamar tamu. Ia mulai menancapkan taringnya ke dalam struktur paling intim dari hubungan suami istri antara Rani dan Pras. Teknik yang digunakannya sangat halus, nyaris tidak kentara, namun memiliki daya rusak yang luar biasa. Ia tidak pernah menyerang Rani secara langsung di depan suaminya, melainkan melalui bisikan-bisikan pendek yang dilepaskan dengan nada bicara yang seolah-olah penuh keprihatinan. Setiap pagi, saat Rani sibuk di dapur dan Pras sedang bersiap untuk berangkat kerja, Aris akan mengambil kesempatan untuk duduk bersama kakaknya di teras. Di sana,
Sambil menyesap kopi yang dibuatkan Rani, Aris mulai menanamkan benih-benih keraguan. Ia akan bercerita tentang bagaimana ia melihat seorang pria asing yang lewat di depan rumah dan seolah-olah memberikan isyarat kepada Rani, atau bagaimana ia merasa kasihan melihat Pras bekerja terlalu keras sementara ia merasa Rani terlalu boros dalam mengelola uang dapur. Semua itu disampaikan dengan wajah yang polos, seakan-akan ia hanya seorang adik yang peduli pada kesejahteraan sang kakak. Pras, yang dasarnya adalah pria yang jujur namun mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang ia sayangi, mulai teracuni. Perubahan itu terlihat dari hal-hal kecil. Ia mulai lebih sering memeriksa ponsel Rani, menanyakan rincian pengeluaran belanja yang biasanya tidak pernah ia hiraukan, hingga seringnya muncul kerutan di dahi saat Rani mencoba bercerita tentang harinya. Aris telah berhasil menciptakan tembok pemisah antara mereka berdua tanpa perlu mengangkat satu jari pun untuk kekerasan fisik. Di sisi lain, Aris mulai melakukan provokasi mental terhadap Rani secara pribadi. Ketika Pras tidak ada di rumah, sikap sopan Aris menghilang sepenuhnya. Ia tidak ragu untuk masuk ke ruang kerja atau ruang hobi Rani tanpa izin, menyentuh barang-barang pribadi Rani dengan tatapan yang menghina. Pernah suatu kali Rani menemukan Aris sedang berdiri di depan lemari pakaian mereka, meraba kain gaun milik Rani dengan ekspresi yang penuh kebencian sekaligus nafsu untuk memiliki. Saat Rani menegurnya, Aris hanya menoleh dengan senyum miring yang dingin, sebuah senyuman yang menyiratkan bahwa dialah yang kini memegang kendali atas situasi di rumah itu. Konflik mulai pecah ketika Aris dengan sengaja mengatur sebuah skenario di mana ia seolah-olah difitnah oleh Rani. Ia merusak salah satu barang kesayangan Pras, sebuah jam tangan pemberian mendiang ayah mereka, lalu meletakkannya di bawah tumpukan cucian Rani. Saat Pras menemukannya, Aris hanya menunduk dalam-dalam sambil bergumam bahwa mungkin Rani tidak sengaja melakukannya karena sedang stres atau tidak suka dengan kehadirannya di sana. Pembelaan diri yang dilakukan Aris justru membuat Rani terlihat seperti pihak yang jahat dan pendendam di mata Pras. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun pernikahan mereka, Pras membentak Rani dengan suara yang penuh kekecewaan. Pras menuduh Rani tidak memiliki hati karena memperlakukan adiknya yang sedang kesulitan dengan cara yang rendah. Sementara itu, dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka, Aris menyaksikan pertengkaran hebat itu dengan kepuasan yang mengerikan. Ia melihat bagaimana air mata Rani jatuh, bukan karena sedih atas tuduhan tersebut, melainkan karena ia menyadari bahwa suaminya telah sepenuhnya jatuh ke dalam perangkap iblis yang kini tinggal bersama mereka. Racun itu telah menjalar ke jantung rumah tangga mereka, dan Rani tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari kehancuran yang lebih besar. Keadaan di dalam rumah itu kian mencekam seiring dengan hari-hari yang dilalui dalam kecurigaan. Ketegangan antara Rani dan Pras yang awalnya hanya berupa percikan kecil, kini mulai membakar habis sisa-sisa kedamaian yang mereka miliki. Aris, sang ipar, telah berhasil memposisikan dirinya sebagai orang kepercayaan Pras, sementara Rani semakin terasingkan di rumahnya sendiri. Namun, ambisi Aris rupanya tidak berhenti pada sekadar merusak hubungan emosional. Ia mulai mengincar sesuatu yang lebih nyata, yaitu harta dan kemapanan yang selama ini dibangun oleh kakaknya dengan susah payah. Peristiwa ini dimulai dengan hilangnya perhiasan kecil milik Rani. Sebuah cincin emas yang biasanya ia simpan di dalam kotak perhiasan di atas meja rias tiba-tiba raib tanpa jejak. Rani mencari ke seluruh sudut ruangan dengan perasaan cemas yang luar biasa, namun hasilnya nihil. Ketika ia memberanikan diri melapor pada Pras, suaminya justru menanggapi dengan ketus. Pras menuduh Rani ceroboh atau mungkin sengaja mengarang cerita untuk menyudutkan Aris. Pras bahkan balik menuduh Rani mencoba memfitnah adiknya lagi, seolah-olah Aris adalah seorang pencuri, padahal di mata Pras,
Adiknya adalah sosok yang sedang berusaha memperbaiki hidup. Kehilangan itu tidak berhenti di sana. Tak lama kemudian, uang tunai yang disimpan Pras di dalam laci kerjanya untuk keperluan darurat juga berkurang jumlahnya secara berkala. Aris sangat cerdik dalam melakukan aksinya. Ia tidak mengambil semuanya sekaligus, melainkan dalam jumlah kecil yang cukup untuk tidak langsung disadari, namun cukup besar untuk menimbulkan kegelisahan. Setiap kali ada barang yang hilang, Aris akan menjadi orang pertama yang pura-pura membantu mencari, namun sambil menyisipkan komentar-komentar berbisa bahwa mungkin ada orang luar atau pembantu yang tidak jujur. Atau lebih jahat lagi, ia mengisyaratkan bahwa Rani memiliki pengeluaran rahasia yang tidak diketahui suaminya. Rani mulai merasa terjepit dalam skenario yang sangat rapi. Ia menyadari bahwa Aris sedang mencoba mengosongkan rumah itu, baik secara finansial maupun secara perlahan menghilangkan semua barang yang memiliki nilai kenangan bagi mereka. Suatu sore, Rani tanpa sengaja menemukan sebuah nota pegadaian di bawah karpet kamar tamu tempat Aris menginap. Nama yang tertera di sana bukan nama Aris, melainkan nama palsu. Namun deskripsi barangnya sangat cocok dengan perhiasan Rani yang hilang. Dengan tangan gemetar, ia menunjukkan bukti itu kepada Pras saat suaminya baru saja pulang kerja. Namun, apa yang terjadi sungguh di luar dugaan Rani. Aris, yang rupanya sudah memprediksi langkah Rani, justru sudah lebih dulu berskenario di depan Pras. Ia mengaku pada Pras bahwa Rani telah memberinya perhiasan itu secara sukarela agar Aris bisa segera pergi dari rumah karena Rani merasa risih dengan kehadirannya. Aris berakting seolah-olah ia merasa sangat bersalah karena telah menerima pemberian itu dan bermaksud mengembalikannya setelah ia punya uang. Pras, yang sudah terlanjur dibutakan oleh manipulasi adiknya, meledak dalam kemarahan yang luar biasa. Ia menganggap Rani sebagai istri yang licik karena mencoba menyuap adiknya agar pergi, lalu menjebaknya dengan laporan pencurian. Prahara di meja makan malam itu menjadi saksi bisu bagaimana kejujuran Rani diinjak-injak. Pras membanting nota itu di depan wajah Rani, sementara Aris duduk di pojok ruangan dengan kepala tertunduk, pura-pura terisak, padahal di balik telapak tangannya, ia sedang menyeringai kemenangan. Rani terdiam 1000 bahasa, menyadari bahwa kebenaran tidak lagi memiliki tempat di rumah itu. Barang-barang berharga yang hilang hanyalah simbol dari hilangnya martabat dan posisi Rani di hati suaminya. Kini, ia tidak hanya kehilangan perhiasannya, tetapi juga kehilangan perlindungan dari suaminya, membiarkan maut yang bernama Aris leluasa bergerak menuju rencana berikutnya yang lebih gelap. Kehancuran martabatnya di mata Pras tidak lantas membuat Rani menyerah begitu saja. Di tengah pengucilan yang ia alami di dalam rumahnya sendiri, sebuah tekad baru mulai tumbuh di dalam hatinya. Rani menyadari bahwa untuk menghadapi iblis yang bermain dengan sangat rapi seperti Aris, ia tidak bisa hanya mengandalkan air mata atau kejujuran yang mentah. Ia harus mengetahui siapa sebenarnya pria yang kini menguasai pikiran suaminya itu. Rani mulai memanfaatkan waktu-waktu saat rumah sedang kosong untuk melakukan penyelidikan diam-diam ke dalam kamar tamu, tempat yang kini terasa seperti sarang bagi rencana-rencana jahat Aris. Penyelidikan itu dilakukan dengan penuh risiko dan kewaspadaan tinggi. Rani selalu memastikan bahwa mobil Pras sudah benar-benar menjauh dan Aris sudah pergi dengan alasan mencari kerja, yang belakangan ia ketahui hanyalah kedok untuk berjudi di pinggiran kota. Di dalam kamar tamu yang pengap itu, Rani mulai membongkar tumpukan pakaian kusam di dalam tas ransel milik Aris. Di sana, ia menemukan sebuah saku rahasia yang tersembunyi di balik lapisan kain. Isinya bukan hanya uang tunai yang dicuri dari laci Pras, melainkan beberapa lembar potongan koran lama dan sebuah buku catatan kecil yang sampulnya sudah mengelupas.
Lembar demi lembar catatan itu membuka tabir gelap yang selama ini ditutupi Aris dengan topeng kemiskinan. Rani terperangah saat membaca deretan nama dan angka-angka hutang yang fantastis pada beberapa rentenir di kota asalnya. Namun, yang jauh lebih mengerikan adalah potongan koran yang memuat berita tentang sebuah kebakaran misterius di sebuah gudang tempat Aris dulu bekerja. Di sana disebutkan bahwa Aris adalah saksi kunci yang kemudian menghilang saat penyelidikan mulai mengarah pada dugaan sabotase asuransi. Rani menyadari bahwa iparnya bukan sekadar pemalas atau penjudi. Ia adalah seorang kriminal yang sedang melarikan diri dari masa lalunya yang penuh darah. Ketakutan Rani semakin menjadi-jadi ketika ia menemukan sebuah sketsa kasar denah rumah mereka di halaman paling belakang buku catatan tersebut. Di dalam denah itu, terdapat lingkaran-lingkaran merah pada titik-titik tertentu, letak brankas pribadi Pras, posisi kunci cadangan kendaraan, hingga jadwal rutin satpam perumahan. Aris tidak sedang menumpang hidup. Ia sedang mempersiapkan sebuah perampokan besar-besaran terhadap kakak kandungnya sendiri. Ia sedang menunggu saat yang tepat ketika semua aset sudah dialihkan, atau ketika Pras sudah benar-benar tidak mempercayai siapapun kecuali dirinya. Suatu sore, saat Rani sedang berusaha memotret bukti-bukti tersebut dengan ponselnya, ia mendengar suara langkah kaki yang sangat pelan di lorong depan kamar. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia segera mengembalikan semuanya ke posisi semula dan bersembunyi di balik lemari besar, tepat saat pintu kamar terbuka sedikit. Dari celah sempit, ia melihat Aris masuk dengan wajah yang sangat dingin, jauh berbeda dari wajah memelas yang biasa ia tunjukkan pada Pras. Aris tidak menyadari keberadaan Rani, namun ia berdiri cukup lama di tengah ruangan, menghirup udara seolah mencium bau kehadiran orang lain. Rani berhasil keluar dari kamar itu melalui jendela samping saat Aris pergi ke kamar mandi. Namun pengalaman itu meninggalkan trauma yang mendalam. Ia kini memegang bukti yang sangat kuat. Namun ia juga sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak akan segan-segan berbuat nekat jika posisinya terancam. Bayang-bayang Aris kini tidak hanya menghantui lorong-lorong rumah, tetapi juga telah menyusup ke dalam setiap tarikan napas Rani. Ia memegang rahasia maut, namun ia juga tahu bahwa di mata Pras, semua bukti ini akan dianggap sebagai hasil rekayasa dari seorang istri yang sedang cemburu pada kasih sayang seorang adik. Malam itu, suasana di ruang makan terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah udara telah membeku oleh kebencian yang tak terucap. Rani duduk di hadapan Pras, sementara Aris menempati kursi di sisi meja dengan posisi yang kini lebih dekat ke arah kakaknya, sebuah simbolisasi dari pergeseran kedekatan yang telah terjadi. Rani telah menyiapkan hidangan makan malam dengan tangan gemetar, sadar bahwa bukti-bukti yang ia temukan di kamar Aris adalah bom waktu yang siap meledak. Ia memutuskan untuk melakukan sebuah langkah nekat, sebuah upaya terakhir untuk menyadarkan Pras di depan orang yang paling ia percayai. Makan malam dimulai dalam keheningan yang menyiksa, hanya terdengar denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen. Aris makan dengan lahap, sesekali melemparkan senyum tipis yang penuh kemenangan ke arah Rani. Di tengah santapan itu, Rani meletakkan sendoknya dengan sengaja, menimbulkan bunyi yang cukup keras untuk memecah kesunyian. Ia mulai berbicara dengan nada yang diusahakan setenang mungkin, menanyakan kepada Aris tentang masa lalunya di kota asalnya dan tentang gudang tempatnya bekerja dulu. Seketika itu juga, gerakan tangan Aris terhenti, dan suasana di meja makan berubah menjadi sangat mencekam. Pras meletakkan alat makannya dengan kasar, memandang Rani dengan tatapan penuh peringatan, namun Rani terus melangkah maju. Ia mulai menyebutkan detail tentang potongan koran dan buku catatan yang ia temukan. Rani berharap dengan membongkar fakta-fakta itu secara terbuka, Pras akan melihat kegugupan di wajah adiknya. Namun, Rani meremehkan betapa licinnya lidah Aris. Bukannya panik, Aris justru menjatuhkan garpunya dan mulai menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia terisak pelan,
sebuah akting yang sangat meyakinkan, lalu mulai mengarang cerita bahwa masa lalunya adalah sebuah tragedi di mana ia dijadikan kambing hitam oleh orang-orang jahat, dan ia datang ke rumah kakaknya justru untuk mencari perlindungan dari fitnah tersebut. Keadaan berbalik dengan sangat cepat dan kejam. Pras, yang melihat adiknya kembali menangis, meledak dalam amarah yang belum pernah Rani saksikan sebelumnya. Ia berdiri hingga kursinya terjatuh ke belakang, menunjuk wajah Rani dengan kemarahan yang meluap-luap. Pras menuduh Rani telah melanggar privasi tamu di rumahnya sendiri dan bertindak layaknya seorang detektif gadungan yang jahat. Bagi Pras, tindakan Rani menggeledah kamar Aris adalah bukti pamungkas bahwa istrinya telah kehilangan akal sehat karena rasa iri yang tidak masuk akal. Pras tidak lagi melihat fakta yang disodorkan Rani. Ia hanya melihat seorang istri yang sedang menindas adiknya yang malang. Puncak dari perjamuan pahit itu terjadi ketika Pras menyatakan bahwa ia tidak lagi bisa menoleransi kehadiran Rani jika ia terus bersikap demikian. Aris, di balik tangisan palsunya, melirik ke arah Rani dengan mata yang kering dan penuh ejekan. Ia tahu bahwa ia telah berhasil membuat Pras mengusir secara mental istrinya sendiri. Malam itu, Pras memutuskan untuk tidur di kamar tamu bersama Aris, meninggalkan Rani sendirian di kamar utama yang kini terasa luas dan menyeramkan. Rani terduduk di lantai, menyadari bahwa makan malam itu bukan hanya menghancurkan sisa-sisa harapannya, tetapi juga telah meresmikan posisi Aris sebagai penguasa baru di rumah tersebut. Di tengah kegelapan malam, dari balik dinding, Rani bisa mendengar suara tawa rendah yang berasal dari arah kamar tamu. Itu adalah tawa kemenangan Aris yang kini tidak lagi perlu bersembunyi. Perjamuan itu telah berakhir dengan kegagalan total bagi Rani. Ia telah mencoba menyalakan cahaya kebenaran, namun yang ia dapatkan justru kegelapan yang lebih pekat. Ia kini berada di titik nadir, terisolasi sepenuhnya di dalam benteng yang ia bangun sendiri. Sementara sang maut kini telah duduk dengan nyaman di sebelah suaminya, merencanakan langkah terakhir untuk melenyapkan Rani dari sejarah keluarga mereka. Kehidupan Rani kini telah berubah menjadi penjara tanpa jeruji besi. Sejak malam perjamuan yang pahit itu, Pras benar-benar menutup pintu hatinya. Komunikasi di antara mereka telah mati, digantikan oleh instruksi-instruksi dingin yang biasanya disampaikan melalui Aris. Pergeseran kekuasaan di dalam rumah itu terjadi dengan sangat cepat dan sistematis. Aris tidak lagi sekadar menumpang, ia telah menjadi asisten pribadi, penasihat keuangan, sekaligus penjaga pintu bagi Pras. Segala keputusan besar dalam hidup mereka, yang dulunya didiskusikan di atas bantal, kini diputuskan di ruang kerja oleh dua bersaudara itu di balik pintu yang terkunci rapat. Pukulan terberat bagi Rani terjadi ketika Pras secara resmi memblokir semua akses kartu kredit dan rekening bersama yang selama ini digunakan Rani untuk keperluan rumah tangga. Pras menyatakan bahwa mulai sekarang, Aris yang akan mengatur semua pengeluaran dan kebutuhan logistik karena Rani dianggap tidak stabil secara emosional dan terlalu boros. Kini, untuk membeli kebutuhan pokok sekalipun, Rani harus meminta izin dan uang kepada Aris. Setiap lembar rupiah yang diberikan Aris selalu disertai dengan tatapan menghina dan komentar yang merendahkan, membuat Rani merasa seperti peminta-minta di rumah yang ia bangun dengan keringatnya sendiri. Keadaan semakin memburuk ketika Aris mulai berani melakukan ancaman fisik yang terselubung. Saat Pras sedang bekerja di luar kota atau pulang larut malam, Aris seringkali berdiri di lorong gelap, menghalangi jalan Rani dengan tubuhnya yang besar. Ia tidak menyentuh Rani, namun kehadirannya yang sangat dekat dan hembusan napasnya yang berbau tembakau sudah cukup untuk membuat Rani menggigil ketakutan. Aris mulai sering salah masuk ke kamar mandi saat Rani sedang berada di sana, atau sengaja mematikan aliran listrik saat Rani sedang sendirian di dapur, hanya untuk menikmati suara teriakan tertahan dan deru napas ketakutan istrinya kakaknya itu. Rani mencoba melaporkan pelecehan-pelecehan kecil ini kepada Pras melalui pesan singkat, namun Pras sudah sepenuhnya tercuci otak. Aris selalu memiliki alibi yang sempurna dan berbalik menuduh Rani sedang berhalusinasi atau sengaja mencari perhatian dengan cara yang menjijikkan. Pras bahkan mulai mengancam akan memeriksakan Rani ke psikiater.
Sebuah ancaman yang membuat Rani semakin bungkam. Ia menyadari bahwa ia sedang berada di dalam sebuah skenario gaslighting yang sempurna, di mana semua orang akan menganggapnya gila jika ia terus melawan. Di tengah isolasi total itu, Rani melihat bagaimana Aris mulai membawa orang-orang asing masuk ke dalam rumah saat Pras tidak ada. Orang-orang berwajah garang yang Rani yakini adalah rekan-rekan kriminal Aris dari masa lalu. Mereka duduk di ruang tamu, merokok, dan tertawa keras seolah-olah rumah itu adalah markas mereka. Aris dengan bangga menunjukkan sertifikat tanah dan dokumen penting milik Pras yang ia ambil dari brankas, sementara mereka berdiskusi tentang cara tercepat untuk mencairkan aset-aset tersebut menjadi uang tunai. Rani hanya bisa mengintip dari balik pintu kamar yang terkunci, menyadari bahwa nyawanya kini berada di ujung tanduk. Hari demi hari, Rani melihat dirinya perlahan-lahan dihapus dari rumah itu. Foto-fotonya disingkirkan dari ruang tamu. Pakaian-pakaiannya mulai dipindahkan ke gudang dengan alasan ruang lemari akan digunakan oleh Aris. Ia kini benar-benar menjadi orang asing, seorang saksi yang tidak diinginkan atas kejahatan yang sedang berlangsung. Aris sudah tidak lagi menutupi niatnya. Ia ingin segalanya, termasuk melenyapkan Rani agar tidak ada lagi penghalang antara dirinya dan harta milik kakaknya. Maut kini bukan lagi sekadar bayangan di ambang pintu. Ia sudah berada di dalam kamar, memegang kendali atas setiap helai napas yang tersisa dalam rumah tangga itu. Udara di dalam rumah itu kini terasa berat dan berbau logam, seolah-olah firasat buruk telah mewujud menjadi materi yang nyata. Aris tidak lagi merasa perlu bermain peran sebagai adik yang malang. Ia telah bertransformasi menjadi penguasa absolut yang bayangannya menelan seluruh keceriaan di setiap sudut ruangan. Di matanya, Rani bukan lagi seorang musuh, melainkan sisa-sisa penghalang yang harus segera dibersihkan dari jalur menuju kekayaan yang selama ini ia idamkan. Tahap terakhir dari rencananya dimulai dengan manipulasi dokumen hukum yang melibatkan tanda tangan Pras yang telah dikelabui. Aris memanfaatkan kondisi Pras yang sedang dalam tekanan kerja berat dan kelelahan mental akibat konflik rumah tangga yang terus-menerus. Dengan dalih untuk mengamankan aset keluarga dari ketidakstabilan emosional Rani, Aris membujuk Pras untuk menandatangani beberapa surat kuasa dan pengalihan hak guna bangunan. Pras, yang sudah kehilangan nalar sehatnya dan sepenuhnya bergantung pada Aris sebagai satu-satunya sekutu, menandatangani lembaran-lembaran maut itu tanpa membaca isinya secara detail. Dengan sekali goresan pena, secara hukum, kendali atas rumah dan sebagian besar simpanan Pras kini berpindah ke bawah otoritas Aris. Rani, yang secara sembunyi-sembunyi mengamati dari balik tirai ruang makan, menyadari bahwa waktu baginya sudah hampir habis. Ia melihat Aris mulai mengemasi beberapa barang berharga milik suaminya ke dalam koper besar, seolah-olah sedang bersiap untuk sebuah pelarian atau pengambil alihan paksa. Namun, hal yang paling mengerikan adalah ketika Rani menemukan sebuah botol kecil tanpa label di dalam laci dapur yang kini dikuasai Aris. Cairan di dalamnya bening, tidak berbau, namun posisi penyimpanannya yang tersembunyi di balik persediaan kopi harian Pras membuat jantung Rani berdegup kencang. Ia tahu bahwa Aris tidak hanya ingin harta, ia ingin memastikan tidak ada jalan kembali bagi siapapun. Suatu malam, ketika badai sedang mengamuk di luar, Aris mulai menjalankan tahap fisik dari rencananya. Ia dengan sengaja memutus kabel telepon dan merusak jaringan internet di rumah itu, mengisolasi Rani dan Pras dari dunia luar. Dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh kilatan petir, Aris mendatangi Rani yang sedang mengunci diri di kamar. Ia tidak mencoba mendobrak pintu, melainkan berbisik dengan nada yang sangat rendah namun tajam melalui celah kayu. Aris mengatakan bahwa besok pagi, Rani tidak akan lagi diakui sebagai istri di rumah ini, dan ia telah menyiapkan dokumen yang menyatakan bahwa Rani telah pergi meninggalkan suaminya secara sukarela demi laki-laki lain. Rani mencoba mencari pertolongan dari Pras,
Namun ia menemukan suaminya dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Pras tergeletak di sofa ruang kerja, tampak sangat mengantuk dan sulit untuk dibangunkan. Kemungkinan besar karena pengaruh zat yang telah dicampurkan Aris ke dalam minumannya. Saat itulah Rani menyadari bahwa Aris sedang membangun skenario ganda. Rani akan dituduh kabur setelah mencoba meracuni suaminya sendiri. Aris akan muncul sebagai pahlawan yang menyelamatkan kakaknya, sekaligus menjadi ahli waris tunggal atas semua yang tersisa. Sepanjang malam itu, Rani terjaga dengan sebilah pisau kecil yang ia ambil dari dapur beberapa jam sebelumnya, duduk membelakangi pintu kamar yang terus-menerus diketuk secara ritmis oleh Aris dari luar. Ketukan itu terdengar seperti detak jantung kematian yang menghitung mundur waktu. Aris berjalan mondar-mandir di lorong, sesekali tertawa kecil sambil menyeret ujung payung besi di atas lantai marmer, menciptakan bunyi decit yang menyayat telinga. Rani tahu bahwa subuh nanti adalah batas terakhir hidupnya. Maut yang ia takuti sejak hari pertama kini telah berdiri tepat di depan pintunya, membawa secarik kertas dan sebotol racun, siap untuk mengakhiri segalanya dalam sebuah sandiwara yang sempurna. Subuh itu tiba tanpa cahaya matahari, hanya menyisakan langit abu-abu yang muram dan sisa-sisa rintik hujan yang membasahi kaca jendela. Di dalam rumah, keheningan terasa begitu padat hingga setiap helai napas terdengar seperti ancaman. Rani, dengan mata sembab dan tangan yang masih menggenggam pisau dapur, perlahan membuka pintu kamarnya. Ia tidak bisa lagi bersembunyi. Ia harus menghadapi maut itu atau mati dalam penantian. Saat ia melangkah keluar, ia menemukan Aris sudah berdiri di ujung lorong, mengenakan setelan rapi milik Pras yang ia ambil tanpa izin, seolah ia sudah resmi mengambil alih identitas kakaknya. Tanpa satu patah kata pun, Aris melangkah maju dengan sebuah map di tangan kiri dan botol bening yang telah kosong di tangan kanan. Ia tidak lagi menyembunyikan seringainya yang mengerikan. Di ruang kerja, Pras masih tidak sadarkan diri. Napasnya tersengal-sengal akibat dosis obat yang terlalu tinggi. Aris telah menyiapkan segalanya. Sebuah surat pernyataan cerai palsu dan laporan kepolisian tentang penganiayaan yang akan ia tujukan pada Rani. Namun, Aris melakukan satu kesalahan fatal karena terlalu percaya diri. Ia tidak menyangka bahwa Rani, yang selama ini ia anggap lemah dan penakut, telah menyalakan perekam suara di ponselnya yang disembunyikan di balik saku daster sejak malam tadi. Konfrontasi fisik tak terelakkan ketika Aris mencoba merebut ponsel tersebut. Di ruang tengah, di bawah sorot lampu gantung yang berayun pelan, kedua manusia itu bergumul dalam keputusasaan. Aris dengan kekuatan fisiknya mencoba mencekik Rani, sementara Rani berjuang dengan sisa-sisa tenaganya untuk melepaskan diri. Dalam pergulatan itu, meja kaca di ruang tamu hancur berkeping-keping, menciptakan suara dentuman yang akhirnya cukup keras untuk menyentak kesadaran Pras yang masih dalam pengaruh obat. Pras terbangun dengan kepala yang berat, tertatih keluar dari kamar dengan pandangan kabur, hanya untuk melihat adiknya sedang mencoba menghabisi nyawa istrinya di atas lantai yang penuh pecahan kaca. Keadaan menjadi kacau saat Pras, dalam sisa-sisa kekuatannya, mencoba melerai mereka. Namun, Aris yang sudah gelap mata oleh ambisi harta justru mendorong kakaknya sendiri, hingga kepala Pras membentur sudut tajam lemari jati. Melihat kakaknya bersimbah darah, Aris sempat tertegun. Namun bukannya menolong, ia justru tertawa histeris, menyadari bahwa jika keduanya mati, maka seluruh harta itu akan jatuh ke tangannya tanpa hambatan lagi. Ia meraih sebuah vas bunga berat untuk menghabisi Rani. Namun saat itulah keberuntungan terakhir berpihak pada Rani. Ia berhasil meraih pisau yang sempat terlempar dan menghunjamkannya ke arah kaki Aris sebagai bentuk pembelaan diri. Tak lama kemudian, sirine polisi meraung di depan gerbang. Ternyata,
Rani telah mengirimkan pesan darurat beserta lokasi dan rekaman suara singkat kepada seorang sahabat lamanya beberapa jam sebelum kabel telepon diputus. Polisi mendobrak pintu tepat saat Aris mencoba melarikan diri melalui pintu belakang dengan membawa koper berisi dokumen dan uang tunai. Aris diringkus di taman belakang, masih dengan pakaian kakaknya yang kini kotor oleh darah dan tanah. Ia tidak lagi bisa berakting. Wajahnya menunjukkan ketakutan seorang pengecut yang tertangkap basah. Kisah itu berakhir dengan kehancuran yang tak menyisakan pemenang. Pras selamat dari maut, namun ia harus hidup dengan kecacatan permanen dan trauma mendalam karena telah mengkhianati istrinya sendiri demi seorang iblis yang ia sebut adik. Rani, meski berhasil mempertahankan nyawanya, telah kehilangan seluruh rasa percayanya pada dunia. Rumah besar itu kini kosong dan dipasangi garis polisi, menjadi monumen bisu tentang bagaimana ikatan darah bisa berubah menjadi maut yang paling mematikan. Ipar yang dulunya datang membawa permohonan bantuan, akhirnya pergi meninggalkan puing-puing kehidupan yang tak akan pernah bisa utuh kembali.